saya nggak mau lihat caption dulu. Saya nggak lihat caption, saya cuma lihat gambarnya, komposisi, garis kuas dan sebagainya. Lalu ya tadi apa yang saya rasakan gitu, apa yang saya rasakan terhadap gambar itu. Baru setelah itu saya lihat captionnya. Oh ini tentang Mazmur, yang Mazmurnya di bawahnya ada apa ayatnya gitu ya. Oh iya masuk gitu ya. Nah di situ saya mencoba mengedepankan gambar sih sebenarnya, mengedepankan gambar ketimbang teks tertulis gitu. Baru setelah itu saya mengaitkan antara gambar tadi apa yang saya rasakan dan teksnya, lalu menciptakan pemahaman yang baru lagi tentu saja gitu ya. Nah saya jadi disadarkan ini pentingnya gambar dalam menghayati suatu teks kitab suci di sini. Yang itu kalau sejauh saya tahu ya, biasanya interpretasi atas teks kitab suci yang namanya eksegesis gitu ya, itu biasanya berpusat pada teks tertulis atau verbal, karena setelah itu dikorbankan misalnya kita sangat teliti melihat akar linguistiknya seperti apa, konteks sejarahnya seperti apa gitu kan, sangat kognitif lah, sangat diskursif tadi. Tapi gambar punya pendekatan yang beda gitu, saya melihatnya. Gambar punya pendekatan yang beda, yang sebenarnya di dalam gambar nggak kalah dengan teks tertulis ya. Gambar bisa juga dilihat sebagai teks sih, sebagai sesuatu yang menciptakan makna, yang menyampaikan makna. Gambar di situ menyimpan sesuatu yang krusial, informasi yang krusial. Ya kalau tadi galeri menyimpan tulisan gitu ya. Saya melihat gambar itu seperti perpustakaan, repository gitu ya. Perpustakaan yang di situ ada banyak macam, ada nilai-nilai di situ, keyakinan, belief, kemudian asumsi, apa yang dipikirkan di balik pikirannya si autornya, kemudian perasaan, ada macam-macam di situ. Dia seperti perpustakaan di dalamnya gitu. Nah, saya melihat seperti itu. Selain itu juga, terutama pada Mazmur ya, di situ sebenarnya ada banyak mental image atau gambaran mental. Kalau kita lihat beberapa lukisan di situ, di sebelahnya ada captionnya atau keterangannya. Oh ini tentang katakanlah gitu ya, yang dikelilingi singa, dan kalau singa-singa muda ini kelaparan tapi kamu berpegang pada Tuhan, kamu tidak akan berkekurangan gitu kan. Nah misalnya tentang itu sangat, menurut saya sangat ada gambaran mental di situ, dan itu diwujudkan kan di dalam lukisan. Artinya di situ gambar bukan hanya ilustrasi maksudnya, tetapi dia illuminates atau dia menyinari gitu ya, menyinari pemahaman kita. Dia membuat kita punya pemahaman yang lebih baik daripada sekedar kita hanya membaca aja. Maksudnya umat juga datang mencintai kitab suci sebagai sumber iman. Maksudnya dari pengalaman secara personal maupun hidup gereja, Romo Bowo bersama umat kalau tiap pagi dan di Alkor ada ibadah harian. Di paroki yang sebelumnya juga terjadi demikian. Dan bahkan mingguan itu kita bersama-sama sebagai orang Katolik itu terjadi. Nah yang khas itu 17 tahun, 17 Mazmur, lalu 17 karya itu dijadikan satu. Nah kemarin menarik bahwa ketika perjumpaan dengan Romo Armada, bahwa galeri ini menjadi ruang yang puitik, ruang yang indah, ruang yang punya kata-kata, punya gerakan secara rohani. Karena tampilannya secara tertulis rohani. Lalu gambar-gambar itu tertuang atas dasar ekspresi reflektif dari kitab suci yang adalah rohani. Dan itu disuguhkan di kota Surabaya, dan itu disuguhkan secara nasional. Bagaimana itu menyentuh. Nah lalu ada pertanyaan besar, Romo nanti mau kemana sesudah galeri ini? Lalu dengan galeri ini mau menyentuh siapa? Apakah hanya orang Katolik saja? Ataukah hanya seniman saja? Atau masyarakat pada umumnya? Justru disitulah
dalam perjalanan percakapan sharing-sharing itu tidak ada itu, tapi ada nilai kemanusiaan lalu gandeng jadinya. Jadi pengalaman spiritual dikaitkan dengan kehidupan bermasyarakat. Jadi harus mengangkat jiwa, mengangkat kemanusiaan supaya, nah ini tadi pengantar cukup menarik ya, pergulatan dari soal minyak itu, potong leher, sungguh itu coba terus, saya kok ini lah. Nah ini kan menyangkut kehidupan. Nah bagaimana Mazmur itu sendiri juga ketika orang secara pribadi, secara bersama tergugah, ya. Bahkan digugat, bahkan sampai ada juga pergulatan di situ secara persaudaraan dan secara iman. Bagaimana dia juga harus. Kalau melihat lukisan ini gambar, ya selesai, sudah tidak akan pernah tahu. Ini bukan gambar, tapi wujudnya gambar. Ini bukan gambar, tapi wujudnya gambar. Ini adalah iman, keyakinan, karena diambil dari sabda Allah, kitab suci, Mazmur atau Zabur, dan ditulis 4000 tahun lalu. Untungnya kita punya kitab itu, ada 150 bab yang saya lukis hanya 29, masih kurang banyak loh. 121. Ini Mazmur ini punya, misalnya Mazmur 1 itu menceritakan dunia petani. Berbahagialah orang yang hidupnya berjalan menurut nasihat, yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, siang dan malam merenungkannya. Terus ayat 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang berbuah pada musimnya, dan apa yang diperbuatnya akan berhasil. Itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, itu ada 8 ayat. Itu buat orang realis ya. Coba kamu cerita, kamu melihat apa ini? Maka dia akan melihat bahwa sadarnya dia sendiri dan lalu bercerita. Lalu seorang psikiater lalu oh anak ini punya masalah relasi dengan orang tua. Oh anak ini ternyata punya traumatik di masa kecilnya, dan itu lalu bisa terbaca dari gambar. Metode yang sama itu yang harus kita pakai untuk melihat gambarnya Romo Bowo. Jadi tidak tahu Romo Armada ketika di sini dia seorang filsuf melihatnya gimana ya? Jatuh cinta. Oh jatuh cinta ya. Langsung. Iya. Juga secara ekspektif langsung dia ngomong tak tunggu. Oh. Jadi duit-duit berarti. Tapi profesor mestinya kan duit. Iya, kira-kira begitu Romo. Nggih. Jika apa yang bisa jadi komentar saya. Ya, terima kasih.